Aprilia siap tampung Dovizioso di MotoGP 2021. CEO Aprilia Gresini, Massimo Rivola, memberikan jawaban soal rumor ketertarikan timnya terhadap sosok Andrea Dovizioso. Rivola mengakui bahwa tim Aprilia memang tengah mempertimbangkan untuk bisa merekrut Dovizioso di MotoGP 2021. Sebagaimana diketahui, masa depan Dovizioso bersama tim Ducati memang sudah terjawab. Desmo Dovi telah memilih untuk tidak menambah durasi kontraknya bersama tim Ducati yang bakal kadaluarsa pada akhir tahun ini. Keputusan Dovizioso meninggalkan tim Ducati sendiri memang mengejutkan banyak pihak. Terlebih, Dovizioso sendiri memang berstatus sebagai pembalap utama tim Ducati dalam beberapa musim terakhir. Kondisi tersebut lantas memunculkan berbagai pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya membuat Dovizioso memilih hengkang dari tim Ducati di akhir musim. Banyak yang memprediksi bahwa keputusan Dovizioso hengkang dari tim Ducati lantaran tuntutan gaji yang besarnya tak dapat dipenuhi. Sejauh ini, terdapat tim Aprilia Gresini yang kabarnya tertarik untuk merekrut Dovizioso. Terlebih, tim Aprilia sendiri memang butuh pembalap handal sebagai tandem Alex Espargaro, mengingat Andrea Iannone saat ini tengah menjalani hukuman larangan tampil di dunia balap. Rivola, selaku CEO tim Aprilia, angkat bicara terkait rumor Dovizioso tersebut. Rivola membenarkan bahwa para petinggi tim Aprilia memang tengah mempertimbangkan peluang mendatangkan Dovizioso di MotoGP musim depan. Dovi adalah opsi paling memungkinkan yang kami miliki pada saat ini. Ini momen yang cukup unik, tapi kami selalu bilang kami ingin lanjut kerjasama dengan Andrea yang satu lagi, dan ini prioritas kami. Akan tetapi, apabila tidak ada, kami akan melakukan yang terbaik demi membawa Dovi ke tim kami. Namun, permintaan Dovi bakal kelewat tinggi untuk kami, jadi kami juga mempertimbangkan Cal Crutchlow, pembalap yang cepat dan juga menarik. Jujur saja, jika melihat bursa transfer pembalap yang terjadi pada saat ini, kami sebenarnya memiliki beberapa opsi yang bagus. Kurang lebih memang mahal, tapi keduanya memang memiliki kualitas yang mumpuni, kata Rivola. Pertanda akhir dominasi pembalap Spanyol. MotoGP Prancis selalu dikuasai oleh pembalap-pembalap Spanyol dalam 8 musim terakhir. Di tahun ini, dominasi tersebut sulit berlanjut. Dalam 8 tahun terakhir, pembalap Spanyol selalu menjadi pemenang di MotoGP Prancis. Jorge Lorenzo dan Marc Marquez masing-masing 3 kali menang, sedangkan 2 balapan lainnya dimenangi oleh Dani Pedrosa dan Maverick Vinales. Vinales sejauh ini jadi satu-satunya pembalap Spanyol yang pernah memenangkan seri MotoGP di tahun ini. Tak hanya itu, absennya Marc Marquez membuat peluang pembalap-pembalap Spanyol untuk meneruskan dominasi menjadi lebih kecil. Vinales bakal start dari posisi kelima dan menjadi harapan terbesar pembalap Spanyol bisa melanjutkan dominasi MotoGP Prancis. Selain Vinales, masih ada duet Suzuki, Alex Rins dan Joan Mir. Meski penampilan Mir mencuri perhatian, namun ia belum pernah meraih juara di seri MotoGP 2020. Hal itu makin dipersulit fakta bahwa posisi start Mir dan Rins yang ada di luar 10 besar, tepatnya di posisi ke-14 dan 16. Catatan itu bakal membuat Mir dan Rins harus berjuang keras untuk memenangkan balapan. Pembalap Spanyol lain yang start di posisi 10 besar adalah Pol Espargaro yang memulai balapan di posisi ke-8. Namun, menilik performa Espargaro yang angin-anginan, ia bakal sulit melesat ke depan untuk menjadi juara. Fabio Quartararo menjadi ancaman terbesar untuk bisa mengakhiri dominasi pembalap Spanyol di MotoGP Prancis. Sebagai pembalap tuan rumah, Quartararo juga mempunyai misi menghapus dahaga gelar pembalap Prancis yang sudah lama tak menang di balapan kandang. Selain itu, nama Jack Miller dan Cal Crutchlow juga patut diwaspadai. Miller start di posisi kedua, sedangkan Crutchlow bakal memulai balapan di posisi keempat. Pembalap Italia itu juga bisa menjadi ancaman lewat Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso, Pecco Bagnaia, Valentino Rossi, hingga Franco Morbidelli. Secara mengejutkan, Petrucci jadi pembalap Italia dengan posisi start terbaik, yaitu di posisi ketiga. Marquez tak ada, daya tarik MotoGP 2020 berkurang.
Daya tarik MotoGP 2020 dinilai menurun menyusul absennya sang juara bertahan Marc Marquez. Nasib sial dialami Marc Marquez yang terpaksa menjadi penonton pada MotoGP 2020 setelah mengalami cedera patah tulang lengan kanan. Marc Marquez mendapatkan cedera parah akibat kecelakaan yang dialami pada balapan pembuka MotoGP 2020. Cedera itu membuat Marquez harus menjalani masa pemulihan yang cukup lama untuk kembali mendapatkan kondisi fisik yang prima. Absennya rider berjuluk The Baby Alien tersebut membuat persaingan dalam perebutan gelar juara MotoGP 2020 terbuka. Lebih-lebih setelah melihat fakta bahwa Marquez selalu menjadi juara dalam 4 musim terakhir. Semua pembalap seolah mendapatkan suntikan rasa kepercayaan diri. Persaingan sengit pun tidak terelakkan ketika ada banyak pembalap yang bisa menang. Di sisi lain, absennya Marc Marquez membawa dampak negatif bagi MotoGP. Legenda MotoGP, Giacomo Agostini, menilai absennya Marquez membuat minat untuk menonton balapan MotoGP menjadi sedikit menurun. Orang-orang ingin melihat sang juara. Mereka ingin mengaguminya, memahami bagaimana dia bisa menang setiap saat, kata Giacomo Agostini. Giacomo Agostini menilai belum ada pembalap yang mampu tampil mendominasi seperti Marquez pada musim ini. Jika seseorang memenangkan balapan pada seri berikutnya, itu bukan berarti dia harus menang lagi, tetapi dia harus berada di sana dengan cara yang terbaik. Hal inilah yang tidak terjadi. Marquez akan sesegera mungkin kembali dan memperbaiki semuanya, tutup Giacomo Agostini. VR46 ambil alih Sponsorama 2021. Tim balap Valentino Rossi, Sky Racing VR46 dikabarkan telah sepakat untuk mengambil alih operasional Sponsorama Racing untuk menurunkan Luca Marini dan Enea Bastianini di MotoGP 2021 mendatang. Meski belum diumumkan secara resmi, Ducati Corse dan Bastianini yang saat ini masih turun di Moto2 telah mengkonfirmasi bahwa ia telah mendapatkan kontrak untuk turun di MotoGP tahun depan meski belum diketahui tim mana yang akan ia bela. Bastianini tadinya akan ditandemkan dengan juara dunia Moto2 2014 Tito Rabat yang masih memiliki kontrak setahun dengan Sponsorama. Namun, menggait Marini yang saat ini menjadi kandidat terkuat juara dunia Moto2 juga sangat menarik bagi Ducati Corse. Pemilik tim Sponsorama, Raul Romero, sempat mengaku tidak mau melepas Tito Rabat, berdalih bahwa rider Spanyol itu sangat membantu sisi finansial timnya. Di lain sisi, atas masalah finansial yang sama, Romero juga dikabarkan berniat mundur dari MotoGP pada akhir musim ini. Niatan mundur Romero ini pun membuat Sponsorama diincar oleh tim VR46 yang sejak 2017 telah digosipkan ingin melebarkan sayap dari Moto3 dan Moto2 ke MotoGP. Rossi sebagai pemilik tim terus membantah. Bahkan ketika rumor ini makin santer di seri MotoGP San Marino dan Emilia Romagna. Namun ada sebuah kabar yang mengatakan bahwa tim VR46 telah tanda tangan kontrak di Le Mans untuk mengambil alih Sponsorama, menaungi Marini dan Bastianini musim depan, dan membuat kontrak Rabat tak lagi valid hingga nasibnya musim depan jadi terkatung-katung. Rumor ini bahkan diperkuat oleh pengakuan Rabat sendiri usai sesi latihan bebas kedua MotoGP Prancis 2020. Sudah sejak lama saya lihat situasinya bakal rumit, tapi saya tak mau mengatakan hal-hal yang nantinya bisa saya sesali. Kita lihat saja nanti, tentu saya sedih, tapi ini bukan akhir dari dunia, kata Tito Rabat. Valentino Rossi gagal amankan pole position. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi gagal mengamankan pole position untuk MotoGP Prancis 2020. Pada sesi kualifikasi, ia hanya bisa menempati urutan ke-10. Valentino Rossi hanya mampu mencatatkan waktu terbaiknya di sesi ini dengan 1 menit 31.889 detik. Ia terpaut 0,574 detik dari Fabio Quartararo yang keluar sebagai yang tercepat. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT itu berhasil merebut pole position usai mencatatkan waktu terbaik 1 menit 31,315 detik. Posisi kedua di garis start MotoGP 2020 sendiri akan ditempati oleh Jack Miller.
Pembalap tim Pramac Ducati itu menyegel tempat tersebut usai mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 31,537 detik. Kemudian, urutan ketiga ditempati oleh pembalap tim Mission Winnow Ducati, Danilo Petrucci. Ia mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 31,674 detik. Sementara, posisi keempat diisi oleh rider tim LCR Honda Cal Crutchlow. Posisi 5 besar di kualifikasi MotoGP 2020 dilengkapi oleh pembalap Yamaha Maverick Vinales. Dua rider Ducati, yakni Dovizioso dan Pecco Bagnaia, menempati posisi ke-6 dan ke-5 di kualifikasi MotoGP Prancis 2020. Sayangnya, dua pembalap Suzuki, yakni Joan Mir dan Alex Rins, gagal menuai hasil manis di kualifikasi MotoGP Prancis 2020. Keduanya dipastikan akan memulai balapan dari posisi yang tak baik lagi dalam balapan akhir pekan ini. Mir akan memulai balapan dari urutan ke-14 usai hanya bisa mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 32,187 detik. Sementara itu, Alex Rins menempati urutan ke-16. Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Prancis 2020. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.